Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, channel Al-Islami kembali mengetengahkan sebuah kisah, sebuah cerita yang penuh dengan pelajaran bagi kehidupan kita manusia. Ini adalah merupakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut yang berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim. Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim, di mana dalam riwayat tersebut menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam keluar dari istananya untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat atau berjumpa dengan seekor semut yang sedang berbaring dan punggungnya yang terlentang. Dengan kaki-kakinya yang diangkat menghadap ke langit. Semut itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami merupakan salah satu daripada makhluk-Mu. Kami memerlukan guyuran air hujan-Mu. Jika Engkau tidak mengguyuri kami dengan air hujan-Mu, Engkau akan membuat kami binasa. Sebuah doa dari semut yang kadang-kadang menjadi pembawa keberkahan bagi kehidupan kita manusia. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada semut tersebut, "Pulanglah, sudah ada makhluk lain selain kalian yang berdoa meminta hujan." Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim oleh Ibnu Katsir, ya, di juzuk ke-6 halaman 184. Ini merupakan kisah yang menarik untuk kita simak. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan seekor semut yang meminta hujan ini menjadi renungan bagi kita manusia, di mana dalamnya menjelaskan banyak hal, menjelaskan pengaruhnya tasbih ataupun doa makhluk lain bagi kehidupan ataupun bagi alam semesta ini. Untuk lebih mudah kita memahaminya, kadang kita perlu melihat, menengok riwayat yang lain yang menceritakan tentang kisah ini. Mari kita telusuri. Disebutkan dalam kitab Tarikh Madinah Ad-Dimashq, ada sebuah riwayat dengan redaksi yang berbeda-beda, di mana salah satu contohnya adalah ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam di akhir riwayat, di jalur periwayatan Ghalib bin Abdullah, di mana Ghalib bin Abdullah mengambil dari As-Suddi. Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan, "Irji'u fakat ustujiba lakum bidu'ai ghairikum." Nabi Sulaiman bilang pada semut, "Kembalilah, sungguh telah dikabulkan untuk kalian doa, yaitu doa meminta hujan yang dipanjatkan oleh selain kalian semut." Ini disebutkan dalam Tarikh Madinah Ad-Dimashq. Kemudian daripada jalur riwayat yang lain, yaitu jalur riwayat Abdur Razzaq, beliau mengambil daripada Ma'mar dari Az-Zuhri, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam beliau mengatakan kepada para sahabat beliau, "Irji'u fakar sukitum. Inna hadhihi namlah istaqat fastujiba laha." Kembalilah kalian, wahai sahabat-sahabatku. Sungguh Allah sudah menurunkan hujan. Bahwa semut ini berdoa minta hujan kepada Allah, maka Allah ijabahkan doanya. Nah, jadi berbeda. Yang satu menyebutkan bahwa doa minta hujan tersebut diijabahkan karena didoakan adapun berdoanya manusia. Yang satu lagi disebutkan karena semut tersebut yang meminta hujan kepada Allah, maka Allah kabulkan doanya. Sehingga manusia tidak perlu lagi berdoa minta hujan, karena Allah telah kabulkan doa sang semut tersebut. Artinya apa? Pulanglah. Sungguh telah ada yang meminta hujan untuk kalian. Beliau, Nabi Sulaiman berkata seperti itu. Sesungguhnya semut ini telah berdoa meminta hujan. Dan doanya kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam kitab Tarikh Al-Madinah Ad-Dimashq, juzuk 22 halaman 288. Jadi perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bahwa peran makhluk Allah
yang bukan kita manusia, sangat besar bagi kehidupan ataupun bagi alam semesta secara menyeluruh. Kita sebagai manusia yang diutuskan oleh Allah sebagai khalifah tidak perlu bersombong-sombong diri, tidak perlu arogan dan segala macam. Bisa jadi kesejahteraan kehidupan kita karena ada tasbih, karena ada zikirnya makhluk Allah yang lain. Jadi selama ini kadang-kadang kita mengabaikan peran mereka. Kita mengabaikan peran makhluk yang non-manusia tersebut. Baik dalam keseimbangan alam maupun dalam keseimbangan yang lainnya. Jadi keberadaan makhluk tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keseimbangan kehidupan alam. Untuk keseimbangan. Tetapi manusia kadang-kadang dengan sombongnya, dengan arogannya membunuh sebahagian makhluk tersebut. Sehingga terganggulah keseimbangan alam. Contoh misalnya, cicak misalnya. Cicak, ikan, kadal sebagai hewan ataupun binatang yang memakan nyamuk ataupun jentik. Ketika kita membunuh mereka, maka populasi ataupun pertumbuhan jentik nyamuk itu semakin banyak dan tak karuan. Kembali kepada pokok permasalahan kita, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan seekor semut. Nah, dengan melihat kisah ini kita jadi tahu bagaimana peranan mereka. Bagaimana peranan makhluk yang non-manusia tersebut yang tidak kalah pentingnya dengan peranan manusia. Kalau kita merujuk kepada kisah di atas, hujan yang turun di lingkungan kita hasil daripada doa mereka. Ibadah mereka, hasil daripada tasbih mereka. Bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi seperti itu. Oleh karena itulah, dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika meminta hujan, semut itu berdoa. Ini tepatnya disebutkan dalam riwayat Ka'abil Akhbar. Apa yang dikatakan oleh semut? Allahumma inna khalqun min khalqika. Ya Allah, kami merupakan makhluk daripada makhluk-makhlukmu. Wala ghaniya lana an rizqika, fa'anzil alaina ghaitsaka. Wala tu'akhizna bizunubi ibadika. Kami sangat membutuhkan rezekimu. Mohon ya Allah turunkan hujan kepada kami. Jangan hukum kami dengan dosa-dosa hambamu. Nah, ini disebutkan dalam kitab Tarikh Al-Madinah Ad-Dimashq juzuk 22 halaman 287. Dalam riwayat Ka'abil Akhbar. Sementara dalam riwayat yang lain, semut itu berdoa. Allahumma inna khalqun min khalqika, la ghaniya bina an rizqika. Ya Allah, kami merupakan salah satu makhluk daripada makhluk-makhlukmu. Kami sangat butuh daripada rizkimu. Fala tuhlikna bidzunubi bani Adam. Jangan binasakan kami, jangan azab kami dengan dosa-dosa manusia. Jadi kalau kita perhatikan doa-doa yang dilontarkan semut-semut tersebut, ini ada diksi yang menarik untuk kita pahami. Di mana semut menyebutkan jangan hukum kami dengan dosa-dosa hambamu. Jangan binasakan kami karena dosa-dosa cucu Adam. Artinya apa? Bisa jadi semut binatang lain adalah merupakan penolong dalam kesusahan kita. Karena kita sebagai manusia adalah merupakan makhluk yang terbebani dengan dosa-dosa. Kita banyak berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia banyak meminta rezeki kepada Allah daripada meminta ampunan dosa dan taubat kepadanya. Jadi bisa jadi hujan rahmat yang Allah turunkan atas kita bukan karena kita, tapi karena adanya makhluk-makhluk Allah yang setiap harinya, saban harinya tasbih, berzikir kepada Allah. Sementara kita manusia adalah merupakan makhluk yang selalu berlumuran dengan dosa-dosa. Dosa-dosa itu menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Jadi kita harus mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang kita minta kepada Allah. Dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita yang kadang tanpa perlu kita minta kepadanya. Apalagi dengan segopok doa-doa kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi lain, doa semut tersebut dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan seharusnya bisa membangunkan kita daripada kelalaian kita. Kita harus malu bahwa di taraf tertentu
semut, binatang lain itu menganggap kesengsaraan mereka itu disebabkan karena kita manusia. Ya Allah, jangan azabkan kami sebab dosa-dosa manusia. Karena sebagai makhluk yang terbaik, manusia lebih sering berdoa daripada beramal. Kita harus mengakui, kita lebih banyak berdosa kepada Allah daripada mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kita lebih sering menuntut daripada memohon ampun kepada Allah. Lebih sering meminta daripada memberi, dan seterusnya. Jadi semut tersebut melihat kondisi kehidupan manusia yang seperti itu kacaunya. Mereka itu enggan menanggung beban hukuman mereka. Hukuman manusia untuk kehidupan mereka. Maka mereka mengatakan, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, turunkan hujan ya Allah, dan jangan siksa kami karena dosa-dosa manusia. Jadi teman-teman sekalian, sebagai manusia yang Allah ciptakan ataupun makhluk yang Allah ciptakan dalam sebagus-bagus bentuk, sebagai khalifah bahkan, sebagai penghuni bumi untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi, kita seharusnya bisa membuktikan kepada semut-semut bahwa kita merupakan khalifah Allah di muka bumi. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harap dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi teman-teman sekalian, dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut tersebut, seharusnya sebagai manusia kita bisa mengintrospeksi diri kita, menjadikannya sebagai pelajaran dalam kehidupan ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk diberikan nikmat, yang layak untuk diberikan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi kita kisah yang luar biasa ini. Dan akhir kalam saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.